Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaratun Nisa. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah, kelas B 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dalam perusahaan. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, manajemen yang berasal dari kata manage. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Pengertian manajemen menurut Oxford adalah the process of dealing with or controlling people or things. Proses berurusan dengan atau mengendalikan orang atau benda. Menurut Harold Kohns dan Sir O'Donnell, manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Menurut Dr. Ol Yang Lee, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mary Parker Follett, manajemen merupakan sarana untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan alat yang tersedia semaksimum mungkin. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam mencapai tujuan, perusahaan harus memperhatikan secara optimal terhadap kepentingan-kepentingan yang menyangkut kepentingan konsumen, penanaman modal, karyawan, pemerintah, masyarakat, dan supplier. Manajer lini, contoh supervisor, manajer menengah, dan kepala departemen. Manajer puncak, contoh direktur. Dengan demikian, istilah manajemen mengacu kepada suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. Proses menggambarkan fungsi-fungsi yang berjalan terus atau kegiatan utama yang dilakukan oleh para manajer. Fungsi tersebut biasanya disebut sebagai merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4, yaitu 1. Perencanaan atau planning, merupakan kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah langkah menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang dan pendelegasian. Wewenang oleh pemimpin kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efisien. Pengorganisasian menurut para ahli. Menurut Siagian, pengorganisasian adalah keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kegiatan kesatuan yang telah ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengorganisasian adalah kegiatan merancang dan merumuskan struktur. Unsur-unsur pengorganisasian. 1. Orang-orang. Dalam kehidupan organisasi atau ketatalembagaan sering disebut sebagai pegawai atau personel. Pegawai atau personel terdiri dari semua anggota atau warga organisasi. 2. Kerjasama. Merupakan suatu pekerjaan, bantu-membantu akan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. 3. Tujuan. Tujuan merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai dan apa yang akan diharapkan. 4. Peralatan atau equipment yang terdiri dari semua sarana berupa materi, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya. Contohnya tanah, gedung, bangunan, atau kantor. 5. Lingkungan. Faktor lingkungan misalnya keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. 3. Efisiensi dan efektivitas manajemen. Efisiensi merupakan bagian yang terpenting dalam manajemen. Efisiensi itu menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan. Setiap perusahaan akan berusaha mencapai tingkat output dan input yang seoptimal mungkin. Sebaliknya, efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran atau hasil akhir yang telah ditetapkan secara tepat. Manajemen juga diartikan dalam berbagai istilah atau sebutan sehingga dengan istilah tersebut masing-masing orang dapat memandang manajemen sesuai dengan cara pandang mereka. Walaupun berbeda dalam cara pandang, namun konsep manajemen tetap mengacu pada perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, dan pengendalian. 1. Manajemen sebagai proses kegiatan. Sebagai suatu proses kegiatan, manajemen diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, serta mengkoordinasikan apa yang direncanakan sampai dalam kegiatan mengawasi dan mengendalikannya agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni. Manajemen diartikan sebagai upaya pencapaian tujuan dengan pendekatan menjelaskan fenomena-fenomena dan gejala manajemen serta menginformasikan dan mengidentifikasikan proses manajemen berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Proses manajemen tidak hanya berkaitan dengan masalah, kebendaan, atau materi fisik, namun juga berhubungan dengan manusia. 3. Manajemen sebagai profesi. Penekanan utama dalam penyebutan manajemen sebagai profesi adalah pada kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau manajer dengan menggunakan keahlian tertentu. 4. Manajemen sebagai kumpulan orang untuk mencapai tujuan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara kooperatif dalam organisasi disebut sebagai aktivitas manajemen. Kolektivitas orang-orang tersebut bergabung dalam suatu organisasi dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang bertanggung jawab penuh atas upaya pencapaian tujuan secara efisien dan efektif. 4. Bidang-bidang manajemen. 1. Bidang pemasaran. Bidang pemasaran merupakan salah satu bidang terpenting dalam kegiatan bisnis. Bidang pemasaran seringkali menjadi ujung tombak bagi perusahaan atau bisnis di dalam memperoleh laba atau keuntungan. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran akan menentukan posisi sebuah bisnis persaingan. 2. Bidang operasional. Bidang operasional atau produksi adalah suatu bidang yang ada dalam perusahaan yang bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi. 3. Bidang keuangan. Bidang keuangan juga memiliki peranan yang menentukan dalam keberhasilan perusahaan. Aktivitas dari bidang pemasaran dan produksi akan berjalan lancar apabila dapat didukung oleh bidang keuangan yang mengatur tentang kebutuhan finansial. 4. Bidang sumber daya manusia atau SDM. Manajemen SDM merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menerangkan keanekaragaman aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam penarikan, pengembangan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan yang berbakat dan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Pirja Soraya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah dari Lokal B 2019. Ingin menyampaikan materi yang berjudul Organisasi dalam Perusahaan. Yang pertama, pengertian. Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut James Dimony, yaitu organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menurut Stephen B. Robbins, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Yang kedua, ciri-ciri dari organisasi. Yang pertama, terdapat komponen atau kelompok yang terdiri dari atasan dan bawahan. Yang kedua, adanya kerjasama kooperatif yang berstruktur dari sekelompok orang. Yang ketiga, adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan, atau independent part yang merupakan kesatuan kegiatan. Yang keempat, tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa tenaga, pemikiran, dan lain-lain. Yang kelima, adanya tujuan yang ingin dicapai. Yang keenam, ada sasaran. Yang ketujuh, ada keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati. Yang kedelapan, ada pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas. Yang ketiga, unsur-unsur organisasi. Yang pertama, proses kegiatan organisasi yang dilakukan oleh semua orang untuk mencapai tujuan administrasi. Di dalam administrasi inilah adanya proses khusus yang disebut manajemen. Yang kedua, personil atau anggota yang menggabungkan diri ke dalam ikatan formal. Yang ketiga, visi, yaitu pandangan atau citra para anggota mengenai keadaan organisasinya di masa depan dan tujuan, yaitu apa yang mau dicapainya yang sesuai dengan visinya tadi.
Yang keempat, misi atau tugas besar yang harus diemban oleh organisasi dan tugas atau fungsi yang dibagikan kepada anggota untuk dilaksanakan. Yang kelima, wewenang, yang merupakan legitimasi hak bertindak tiap orang dalam menjalankan tugas. Yang keenam, struktur, yang menunjukkan kedudukan tiap orang di dalam kelompoknya. Yang ketujuh, hubungan, yang menjadi dasar kerjasama antar anggota. Yang kedelapan, formalitas, yaitu aturan tertulis yang mengatur semua unsur agar menjadi resmi, sehingga organisasi menjadi formal. Yang terakhir, sumber energi yang mendukung gerak kelompok atau organisasi, sehingga organisasi selalu dinamis. Yang keempat, teori organisasi. Teori organisasi adalah suatu konsepsi, pandangan, tinjauan, ajaran, pendapat, atau pendekatan tentang pemecahan masalah organisasi sehingga dapat lebih berhasil bahkan pada gilirannya organisasi dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Adapun yang dimaksud masalah itu sendiri adalah segala sesuatu yang memerlukan pemecahan dan pengambilan keputusan. Teori organisasi yang pertama yaitu teori klasik. Teori ini disebut dengan teori tradisional atau teori mesin. Teori ini berkembang mulai tahun 1800-an atau pada abad ke-19. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku dan tidak mengandung kreativitas. Teori organisasi yang kedua yaitu teori human relation. Teori ini disebut juga teori neoklasik atau teori hubungan kemanusiaan. Suatu hubungan dikatakan hubungan kemanusiaan apabila hubungan tersebut sudah dapat memberikan kesadaran dan pengertian sehingga pihak lain merasa puas. Teori organisasi yang ketiga yaitu teori organisasi perilaku. Teori ini merupakan suatu teori yang memandang organisasi dari segi perilaku anggota organisasi. Yang keempat, teori birokrasi. Pada dasarnya, teori organisasi birokrasi menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan, organisasi harus menjalankan strategi, yaitu yang pertama, pembagian dan penugasan pekerjaan secara khusus. Yang kedua, prinsip hierarki atau bawahan hanya bertanggung jawab kepada atasannya langsung. Yang ketiga, setiap pekerjaan dilaksanakan secara tidak memandang bulu, tidak membedakan status sosial. Yang kelima yaitu teori organisasi proses. Teori ini memandang organisasi dalam arti dinamis, selalu bergerak dan di dalamnya terdapat pembagian tugas dan prinsip-prinsip yang bersifat umum atau universal. Yang keenam, teori organisasi kepemimpinan. Teori ini beranggapan bahwa berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuan tergantung sampai seberapa jauh seorang pemimpin mampu mempengaruhi para bawahan, sehingga mereka mampu bekerja dengan semangat yang tinggi dan tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif. Yang ketujuh, teori organisasi fungsi. Yang kedelapan, teori pengambilan. Yang kesembilan, teori kontingensi atau teori kepentingan.